Kalau jadi ani-ani atau ngerebut suami orang, kira-kira rezekinya bakal seret apa enggak? Menurut kamu gimana? Ada pertanyaan kayak gini, Ci, apakah selingkuh dengan suami orang berdampak seret rezeki? Alhamdulillah saya pribadi tidak pernah dekat atau pacaran dengan suami orang. Tapi saya punya teman yang suka pacaran sama suami orang. Ada beberapa teman-teman saya yang berprofesi, maaf, sebagai ani-ani, yang juga pacaran sama suami orang. Saya sering nasehatin mereka, kadang ada yang bilang saya so alim karena saya pun bertato dan bukan termasuk kategori orang alim. Alhamdulillah rezeki saya selalu lancar, karir saya selalu bagus, bisnis juga kebanjiran klien, dan beberapa teman-teman saya yang suka selingkuh sama suami orang kok saya perhatikan belum kaya, padahal dibiayai oleh gadun-gadunnya. Gimana cara menasehati teman-teman saya agar stop jadi ani-ani terutama selingkuh atau punya gadun suami orang? Kalau kata ibuku nggak boleh bisa membuat rezeki nggak bagus jika mengambil hak orang lain. Karena selingkuh dengan suami atau istri orang termasuk mengambil hak orang lain. Kalau Cici jawab secara spiritual, semuanya kembali ke tabungan karmanya saat ini. Jadi kalau misalnya tabungan alam semesta dia ya, tabungan karma baiknya dia masih banyak, bisa jadi ya memang dia hidupnya berkelimpahan, tetap jadi orang yang nyaman hidupnya, bisa hidup mewah gitu ya, meskipun dia jadi simpanan suami atau istri orang. Tapi kalau misalnya tabungan karma baiknya sedikit, ya bisa jadi juga dia udah jadi selingkuhan, udah jadi ani-ani, tapi hidupnya tetap susah-susah aja, karena dia nggak punya tabungan yang bisa dia cairkan untuk hidupnya saat ini. Perkara nanti rezekinya bakal seret apa enggak, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang benar, dia merebut haknya orang lain ya, itu jatah orang lain tapi dia rebut. Itu bisa membuat dia suatu waktu akan kehilangan sesuatu yang berharga dari diri dia juga. Yang kedua, potensinya adalah menjadi selingkuhan atau menjadi ani-ani atau merebut pasangan orang lain, bisa berdampak dia menjadi sulit punya pasangan, atau misal dia jadi transgender, atau punya pasangan kehidupan percintaan yang serba sulit, jadi tidak menyenangkan buat dia. Jadi potensi-potensi itu karma yang berlaku buat dia. Jadi secara kaitannya langsung dengan rezeki itu sebenarnya tidak pasti berkaitan, karena bisa jadi kalau misalnya dia jadi ani-ani dan dia rajin berderma, bisa jadi rezeki dia lancar-lancar aja, tapi kehidupan percintaan dan seksualitasnya yang terganggu nantinya. Dan kita nggak perlu terus-terus memaksa atau membuat mereka jangan, karena percuma. Kalau kamu kasih tahu sekali dia nggak mau dengerin kamu, ya udah biarkan saja dia. Nanti dia akan sadar sendiri, mudah-mudahan. Kita doakan saja, karena percuma kalau kamu maksa juga nggak bakal bisa. Mendingan kamu juga fokus pada energimu sendiri, nggak usah pusingin mereka.